Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita berfirman di sana. Sekali lagi kita memperlakan bahwa tidak kami memuji-puji nama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Benar, lebih dari segala-galanya, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu lah, kami masih boleh melewati segala sesuatu yang kami anggap tadinya besar, dahsyat, dan luar biasa. Bahkan kami mengatakan kami tidak mampu, tetapi ternyata kami masih bisa melewatinya. Semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang berkati kami dengan kebenaran-Mu. Bapa di surga, beri kami pengertian sehingga kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Dan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa di surga, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu saja, kekudusan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang nampak sepanjang pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur padamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, eh, mohon maaf atas gangguannya dan kita tidak perlu tidak perlu risih dengan karena tadi ya, mohon maaf tadi karena ada sedikit gangguan, dan saya percaya sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Suara saya jelas nggak ya? Jelas ya, puji Tuhan. Oke. Baik, sebentar saya pindahkan dulu kameranya.
Baik. Puji Tuhan. Oke, salam sekali lagi Bapak Ibu. Halo. Haleluya. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya sukacita surga ada bersama-sama dengan kita karena rohnya ada pada kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu kata yang menarik di dalam Alkitab, yaitu kata jangan. Ya, kalau beberapa minggu lalu kita berbicara tentang ke minggu lalu ya nekat seperti itu, hari ini jangan ya. Minggu depan jangan-jangan ya, bukan ya. Oke. Saya percaya ini akan sangat memberkati kita karena ketika saya merenungkan tentang kata jangan ini, wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Baru satu kata ya, baru satu kata sudah luar biasa. Dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya di dalam Roma 12 ayat 2 ini ya, kita sambil buka. Ini untuk kita juga pada malam hari ini. Itu sebabnya saya percaya kita akan sangat diberkati oleh firman pada malam hari ini. Roma 12 ayat 2. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ambil kata jangan di sini ya. Kalau Tuhan mengatakan jangan, saya percaya ada sesuatu di balik semuanya itu. Ya. Salah satu kebiasaan buruk manusia pada umumnya tidak akan pernah jerah sebelum kena batunya. Ya. Itu saya sebut dengan kebiasaan buruk. Ya. Jadi salah satu kebiasaan buruk manusia atau orang-orang pada umumnya, khususnya orang Kristen, tidak akan pernah jerah sebelum kena batunya. Makanya ada orang yang selingkuh jalan terus karena mereka masih merasa, wah ini masih aman nih, jalan terus. Ada orang yang jadi istri piaraan, jadi simpanan, jalan terus karena merasa masih aman. Ada anak-anak muda yang terus melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jalan terus karena merasa masih aman. Ada suami, ada istri yang ngomongnya sudah kebun binatang di rumah. Jalan terus karena mereka merasa masih aman. Ada orang yang korupsi, jalan terus karena masih merasa aman. Nah saudaraku, perhatikan baik. Kalau itu ternyata dosa yang kita lakukan, yang kita pelihara dalam hidup kita, dalam hati kita, jangan pernah merasa aman. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang di dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari daging itu. Dan orang yang menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan kekal dari roh itu. Jadi jelas dikatakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi orang yang merasa aman, merasa masih aman, karena mungkin belum terbongkar, mungkin karena belum ketahuan, hati-hati. Pasti ada juntrungannya, pasti ada ujungnya. Nah saudaraku, jadi ketika firman Tuhan berkata jangan atau janganlah di sini, itu berarti ada sesuatu yang sangat berbahaya, yang akan membahayakan kita, bisa berbicara sekarang, bisa juga berpotensi kepada kekekalan kita. Jadi ketika Tuhan berkata janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berarti ada sesuatu yang sangat berbahaya. Dan saya percaya bahkan orang Kristen sekalipun tidak suka dilarang-larang, apalagi itu berhubungan dengan kebutuhannya, dengan keinginannya, dengan pride-nya. Ketika Tuhan bilang jangan, wah dia memberontak. Dia mau dilayani keinginannya. Tapi ketika Tuhan bilang jangan, wah itu sulit sekali. Tapi percayalah,
Ketika Tuhan berkata jangan, ada sesuatu yang membahayakan di sana. Itu tentu untuk kebaikan kita. Nah, Roma 12 ayat 2 ini tentu tidak berdiri sendiri. Latar belakang dari perkataan Paulus ini itu dari Ulangan 7 ayat 3 sampai 4, sebenarnya dari 1 ya. Di sini katakan di ayat 3-nya, Ulangan 7, janganlah engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi Paulus dengan latar belakang ini, dia menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah saudaraku, kalau kita baca semua cerita orang Israel, ternyata mereka meninggalkan satu suku, karena suku itu cantik-cantik, dan pada akhirnya mereka kawin campur, dan oleh karena itu, Tuhan murka terhadap mereka. Nah ini yang dikatakan oleh Paulus kepada kita pada malam hari ini. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun terlihat menguntungkan, sekalipun terlihat enak, tapi kita harus berani menolaknya. Jika itu sesuatu yang duniawi, jika itu dosa. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan tidak mau kita abu-abu. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Meskipun itu tidak enak bagi kita. Ingat kembali lagi, ini bukan soal apa yang kamu dan saya mau, tapi soal apa yang Tuhan mau. Jadi sangat jelas di sini katakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Segala sesuatu yang duniawi di dalam hati kita, Tuhan mau kita buang semuanya, kita pisahkan diri dari semuanya itu. Tidak boleh sama sekali ada di hati kita. Tidak boleh ada sama sekali di dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak boleh ada dalam rumah tangga kita. Tidak boleh ada dalam pekerjaan kita. Tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang duniawi itu. Ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa ya namanya juga kita masih hidup dalam dunia, jalanlah, tidak masalah. Orang-orang yang seperti itu, Alkitab sudah bilang dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang engkau tabur dalam daging, engkau akan menuai kebinasaan dari daging itu, kata Alkitab. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, yang menjadi persoalannya adalah ada banyak orang Kristen yang seringkali tidak mau dengar-dengaran terhadap firman Allah. Ketika kena batunya baru berteriak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tuhan dibawa-bawa. Katanya Tuhan penuh kasih, kenapa tidak selamatkan saya dari orang jahat itu? Siapa suruh kamu kenal? Tuhan sudah bilang jangan. Katanya Tuhan penuh kuasa, tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Katanya. Stres kali ini orang. Banyak orang Kristen yang komplain. Katanya Tuhan punya kuasa, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Katanya Tuhan punya kuasa, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Katanya Tuhan punya kuasa, kenapa papa saya tetap meninggal? Katanya Tuhan punya kuasa, kenapa mama saya tidak disembuhkan? Kenapa malah meninggal? Saya pengen tanya sama orang itu. Papa saya juga meninggal, saya bilang hati loh. Kalau ada orang seperti itu ya, saya juga bilang papa saya juga meninggal. Ya, saya banyak sekali ketemu dengan konseli yang memang lucu ya, unik seperti itu. Datang dengan wah menggebu-gebu dari rumah. Wah Tuhan katanya punya kuasa, tapi kenapa saya dibiarkan terlantar? Katanya Tuhan punya kasih, kenapa hidup saya begini? Wah, saya pikir kok Tuhan dibawa-bawa ya. Saya pikir dalam hati, untung bukan saya yang Tuhan. Kalau saya yang Tuhan, saya udah remukin itu. Nah, saudaraku, kembali ke sini. Yang menjadi persoalannya adalah ada banyak orang Kristen hari-hari ini seringkali tidak mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan, tapi masih tetap mau mencoba-coba, iseng-iseng, melanggar. Tuhan sudah bilang jangan jalan sama dia, masih ngeyel, hamil di luar nikah. Tuhan sudah bilang jangan dengan orang itu karena orang itu laki orang, masih ngeyel, dilabrak istri orang.
Tuhan sudah bilang, jangan dengan orang itu. Jangan makan sembarang. Jangan minum sembarang. Makan sembarang, minum sembarang, asam urat. Siapa yang suruh? Tuhan sudah bilang, tekanan darah naik, asam urat naik. Tuhan sudah kasih hikmat. Itu jangan ini, jangan ini, jangan itu. Masih. Nah, ada orang yang memang saya sebutnya ngeyel gitu ya. Tuhan sudah bilang, jangan dekat sama laki-laki itu, jangan nikah sama laki-laki itu. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Malah menikah. KDRT terjadi. Perceraian terjadi. Tuhan disalahkan, Tuhan dibawa-bawa. Saudaraku. Nah, pastor, kalau misalnya salah menikah, boleh nggak tukar tambah sama yang mudaan dikit? Lu kata handphone. Ya, ya, nggak bisa ya. Kalau sudah menikah di dalam Kristus, itu kekal untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Ya, jadi jangan ada yang berencana untuk tukar tambah di sini. Itu bukan handphone ya. Harus setia sampai maut memisahkan. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, jangan pernah ada merencanakan untuk tukar tambah. Meskipun ada yang mudahan dikit, jangan kasih kesempatan kepada iblis, kata Alkitab. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, mari kita telusuri lebih dalam. Apa maksud ketika Tuhan berkata jangan ya? Apa maksudnya ketika Tuhan berkata jangan kepada kita? Yang pertama, Tuhan tidak mau kita masuk dalam perangkap iblis. Jadi ketika Tuhan berkata janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, ketika Tuhan mengatakan jangan, itu artinya Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam perangkap iblis. Tuhan tahu betul bahwa ketika iblis itu mengikat seseorang, dia akan mengikat sekuat-kuatnya. Tuhan tahu bahwa iblis itu tidak pernah main-main di dalam segala rancangannya dan rencananya. Tuhan tahu bahwa orang yang dalam perangkap iblis itu kadangkala itu tidak sadar, ya. Bukan Tuhan tidak punya kuasa untuk membawa orang itu keluar, tapi orangnya yang merasa bahwa diri lebih benar, lebih rohani. Nah, makanya saya bilang gini, orang yang kerasukan setan yang paling gila itu bukan karena didoain tumpang tangan tiba-tiba dia lompat sana lompat sini, terbang sana terbang sini. Tetapi dia merasa bahwa ya aku aman-aman aja. Ya jalan sama dia, namanya juga masih hidup di dunia, wajar lah. Toh kami satu kantor begitu. Ya dia jalan sama istri orang, ya saya jalan sama suami ini ya. Kami satu kantor udah biasa lah begitu-begitu. Nah ada yang begitu. Nah karena saya punya konseli seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya ibu ini keluar dari situ. Karena di kantor tersebut sudah terbiasa kayak gitu. Nah saudaraku, jadi memang ada orang yang memang sudah masuk dalam perangkap iblis. Dan iblis membuat dosa yang dilakukannya itu sebagai suatu hal yang sangat biasa, wajar lah, masih hidup di dunia. Nah itu orang kerasukan yang sulit diubahkan kayak gitu-gitu. Kalau orang yang didoakan masih pontang-panting, masih guling-guling, masih manifestasi, itu masih bagus. Tapi kalau sudah merasa bahwa dia tidak berdosa, bahwa perbuatannya itu hal biasa, nah ini sulit. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengubah orang seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah mau memaksa seseorang. Tuhan hanya bilang, tunggu tanggal mainnya. Ya. Satu saat engkau akan berjumpa dengan dia sang pemilik kehidupan ini. Dan engkau akan tahu bahwa ternyata apa yang kau buat adalah perangkap iblis. Jadi ketika Tuhan berkata jangan, karena Tuhan tahu, karena Tuhan tidak mau kita masuk dalam perangkap iblis itu. Dan Tuhan tahu betul, iblis itu cerdas, dia cerdik dalam kelicikannya, membuat seseorang merasa diri benar, merasa diri rohani. Bahkan iblis akan menyuruh seorang pergi pelayanan, bahkan iblis bisa menyuruh seorang, kamu pergi ke gereja, baca Alkitab, terserah. Tapi pulang, tetap pulang dengan hati yang kosong, pulang tetap dengan hati yang benci, pulang tetap hati yang penuh dengan kedengkian, dengan kedendaman, pulang berzina lagi, tidak masalah. Kau pergi ke gereja kalian berdua, pulang lagi dengan selingkuhanmu. Kan banyak orang kayak gitu ke gereja dengan selingkuhannya. Risih nggak ya orang kayak gitu ya? Dia pergi ke gereja gandengan dengan selingkuhannya. Istri sahnya di zona A, dia dengan calon istri kedua di
Zona C. Bayangin tuh. Hebat nggak tuh? Iblis kayak gitu. Wow. Satu kali saya pernah konseling seorang ibu. Dia dari luar kota. Iblis ini benar-benar membuat suasananya itu sukacita luar biasa. Ya, bukan sukacita ya. Maksudnya lebih kepada kebahagiaan yang kosong kayak gitu ya. Jadi merasa hubungan antara istri kedua dengan istri pertama itu ya hubungannya baik. Bahkan istri pertama mau menitipkan anaknya kepada istri kedua dan mereka hubungannya baik sekali. Sangat-sangat baik. Bahkan ketika datang konseling dengan saya bukan soal masalah masalah suaminya punya istri kedua itu. Masalah lain, masalah usaha pekerjaan. Tapi Tuhan mengarahkan saya kepada oh orang ini bermasalahnya di sini nih awalnya. Tapi ketika dia menceritakan, enggak, kami nggak ada masalah apa-apa, Pak. Kami justru punya hubungan yang baik. Bahkan saya telepon, Dek, apa anak-anak gimana di rumah? Wow, dijawab, oh anak-anak di rumah baik Kak, begini. Hubungannya baik. Kalau mereka pergi, pergi bareng-bareng. Tapi ketika didoakan, manifestasi iblis itu mengatakan bahwa akulah yang membuat semuanya ini. Jadi iblis bisa membuat suasana sepertinya solid, sepertinya apa namanya penuh kedamaian, sukacita antara istri pertama dan istri kedua. Pokoknya kayak seperti kekeluargaan banget. Tapi itu kekeluargaan atau bahagia yang semu yang iblis ciptakan sementara untuk memasukkan mereka dalam perangkapnya untuk lebih dalam lagi sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka dalam perangkap iblis. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata jangan kepada kita, taat saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Sekalipun mungkin hati kita sobek, hati kita sakit, hati kita pedih, perih, lakukan saja. Semua yang Tuhan katakan jangan itu pasti untuk kebaikan kita. Karena itu saya mengatakan begini Bapak Ibu, koreksi diri kita. Apakah saat ini kita ada dalam perangkap iblis atau tidak? Koreksi diri kita baik-baik. Lebih baik koreksi diri kita lebih baik daripada kita hanya merasa bahwa aku ada dalam Tuhan kok. Asal saudara tahu, iblis bisa membuat seseorang merasa ada dalam Tuhan. Yudas, dia ada bersama-sama dengan Yesus. Tubuhnya di situ. Tapi sesungguhnya dia itu sudah menjadi hamba iblis karena dia sudah terbiasa mencuri uang. Dia ada di situ. Dia adalah ladang pelayanan. Dia salah satu murid yang diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan. Tapi kita tahu hidupnya kayak apa. Karena itu Bapak Ibu, tidak berlebihan kalau saya katakan koreksi diri kita. Kita sesungguhnya saat ini ada dalam perangkap iblis atau tidak. Nah, saudaraku yang kedua, apa maksudnya ketika Tuhan berkata jangan? Yang pertama tadi, Tuhan tidak mau kita masuk dalam perangkap iblis. Yang kedua, Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Nah, pada dasarnya, Tuhan tidak mau terpisah. Tuhan tidak mau kita terpisah dari hadiratnya. Tuhan menghendaki kita selalu ada dalam hadiratnya, dalam kekudusannya, dalam kebenarannya, dalam kasih sayangnya, dalam kasih karunia-Nya, dalam perkenanannya. Itu yang Tuhan mau. Jadi pada dasarnya, Dia tidak mau kita jauh dari hadiratnya. Itu sebabnya ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan? Dia yang berinisiatif mencari manusia itu, mendapatkan manusia itu. Ketika dia menemukan manusia itu, dia beritahukan kepada manusia itu bahwa kamu sudah tidak bersama-sama dengan saya. Setelah itu, setelah dia mengubah menegur manusia itu dengan pertanyaan itu, dia tidak hanya membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa, tapi dia berinisiatif untuk melakukan penyelamatan dengan mengorbankan korban, lalu memberikan pakaian keselamatan kepada manusia itu. Dan tidak hanya itu, dia suruh mereka keluar dari Taman Eden agar mereka tidak melakukan dosa yang lebih kecil lagi di hadapan Tuhan. Jadi pada dasarnya, Tuhan tetap ingin agar kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan tahu betul bahwa dosa itu dapat memisahkan kita dari hadiratnya. Tuhan tahu betul bahwa dosa itu dapat memisahkan seseorang dari hadirat Allah. Oleh karena itu ketika Tuhan bilang jangan, itu karena Dia tidak mau kita jatuh dalam dosa dan terpisah dari hadiratnya. Tuhan mau kita tetap ada dalam kebenarannya.
dalam kekudusannya, dalam perkenanannya setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang jangan kepada kita, jangan jalan dengan laki itu laki orang. Jangan pergi, jangan suka nebeng dengan itu laki orang. Sudah tahu laki orang masih suka nebeng. Ya kami searah, itu nggak mungkin searah. Orang dia Jakarta Timur, kamu Jakarta Barat. Itu bukan searah, itu gatal namanya. Itu kamu kasih kasih sinyal namanya. Ya, misalkan gitu ya. Ya kami searah, kok searah bagaimana? Orang dia di Bekasi, kamunya di Priuk. Ya, nggak searah lah ya itu ya. Utara sama jauh lah itu ya. Jadi saya pikir ketika Tuhan bilang jangan, taat saja, ikuti saja. Yang ketiga, apa maksudnya ketika Tuhan berkata bahwa jangan? Yang ketiga, Tuhan tahu bahwa itu membahayakan hidup dan masa depan kita. Ketika Tuhan bilang jangan, jangan ngeyel. Ketika Tuhan bilang jangan, udah jangan langgar. Tuhan sudah tahu bahwa itu akan membawa malapetaka, bahkan kebinasaan kekal bagi kita. Nah, mengenai hidup dan masa depan kita, Tuhan yang paling tahu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Bahkan Dia lebih tahu daripada kita sendiri tentang diri kita. Dia yang paling tahu. Ya. Karena itu saya bilang gini, apa respons kita ketika Tuhan bilang jangan? Jangan banyak tingkah, jangan sok tahu, jangan songong, taat saja. Ya. Ketika Tuhan bilang jangan kepada kita, jangan banyak tingkah ya. Jangan sok tahu, jangan songong ya kata anak muda ya. Taat saja. Yang menjadi pertanyaannya, apa untungnya ketika kita taat pada firman Tuhan atau kepada apa yang Dia firmankan kepada kita? Saya catat di sini yang pertama. Roh kita atau manusia roh kita akan dibaharui. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Apa untungnya ketika kita taat pada apa yang Dia firmankan? Manusia roh kita akan terus dibaharui oleh Dia. Ketaatan kepada apa yang Tuhan firmankan sangat bermanfaat bagi manusia roh kita. Hanya orang yang memiliki ketaatan penuh kepada firman Allah, yang manusia rohnya akan senantiasa dibaharui dari hari ke hari oleh Allah. Ketaatan kepada firman Allah membuat Roh Kudus bekerja dengan leluasa untuk melakukan proses penyempurnaan bagi manusia roh kita. Karena itu taat saja, jangan ngeyel, jangan sombong, jangan sok tahu, taat saja. Sehingga ketika kita taat saja, manusia roh kita akan dibaharui dari hari ke hari. Dengan kita taat, Roh Kudus akan dengan leluasa bekerja. Roh Kudus akan dengan gampang bekerja. Ya, nggak enak kan kalau misalnya seorang dokter lagi mau operasi, tiba-tiba mau operasi di bagian perut, dia main sili-sili begini. Wah, itu banyak lukanya nanti. Kena gunting kemana-mana itu nanti. Ya kan? Coba misalnya seorang dokter mau gunting itu, jangan bilang gitu. Wah, itu pasti kepotong yang lain itu. Itu pulang-pulang itu kayaknya udah, tali perutnya udah nggak ada sebagian itu. Itu bisa salah jahit itu. Ya. Jadi ketika kita taat saja, maka Roh Kudus akan leluasa bekerja untuk melakukan proses penyempurnaan bagi manusia roh kita. Dan saudara tahu, ketika manusia roh kita itu benar-benar kuat, benar-benar teguh, tidak ada satu roh manapun yang dapat mengalahkan orang itu. Tidak ada satu roh manapun yang dapat menaklukkan orang itu. Ketika manusia rohnya benar-benar kuat dan powerful. Masalah harus tunduk kepada orang yang punya roh yang luar biasa. Masalah harus taat kepada perintah orang yang memiliki roh yang luar biasa itu. Dan untuk memiliki roh yang luar biasa itu, dia harus dibaharui dari hari ke hari. Bagaimana agar dia bisa dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari? Dia harus memiliki ketaatan akan firman Allah. Jadi apa untungnya kita taat pada apa yang Tuhan firmankan? Manusia roh kita akan dibaharui terus dari hari ke hari. Yang kedua, untungnya adalah kita dapat mengerti manakah kehendak Tuhan dan manakah kehendak dunia. Dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Tetapi ketika kita belajar taat pada apa yang Dia firmankan, maka kita akan
bisa mengerti ini kehendak Tuhan dan ini bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya di ayat bacaan kita tadi, di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, keuntungan kita ketika kita taat pada apa yang Dia firmankan, kita dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki. Ini yang Dia mau. Oh, ini yang Dia sukai. Oh, ini yang Dia kehendaki. Oh, ini dari setan. Oh, ini dari dunia. Oh, ini dari keinginan saya. Nah, saudaraku, tanpa kita taat pada firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Ketaatan yang terus konsisten dari hari ke hari, itulah yang membuat seorang semakin peka. Dia akan semakin mengerti dan mengerti, oh ini kehendak Tuhan. Karena itu bagi orang yang terbiasa taat pada firman Allah, Roh Kudus akan menganugerahkan roh kepekaan kepada orang itu. Roh Kudus akan berikan hikmat pada orang itu. Sehingga kita dapat mengerti dengan benar, dengan sempurna, dengan clear, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ketaatan itu sangat penting. Memang di Alkitab itu kalau taat itu itu terjemahan kita ya sebenarnya, bukan soal taat ya sebenarnya. Kalau terjemahan asli sebenarnya lebih kepada dengar-dengaran ya. Kalau taat itu kan seolah-olah ya manut aja kayak gitu. Sebenarnya kalau dari teks aslinya bukan soal taat ya, tapi lebih diterjemah lebih kepada dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran kan itu melibatkan pikiran, perasaan dan kehendak. Tuhan mau kita taat kepada Dia dengan penuh pengertian, dengan mengerti betul, bukan soal taat ya manut aja gitu. Karena pendeta bilang taat. Jadi sebenarnya dengar-dengaran lebih tepatnya. Cuman ya kita sudah terbiasa dengan kata taat ya. Ya sudahlah. Jadi apa untungnya ketika kita taat pada apa yang Tuhan firmankan atau dengar-dengaran pada apa yang Tuhan firmankan? Kita dapat mengerti manakah kehendak Tuhan dan manakah kehendak dunia. Dan saudara tahu, yang paling berbahaya itu ketika kita tidak mengerti satu hal ini. Ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki, maka itu sama dengan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Ketika kita tidak mengerti apa yang Dia mau, maka selama itu juga hidup kita tidak pernah memuliakan Dia secara proporsional. Dan orang yang tidak memuliakan Dia di dalam kehidupannya, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena itu perjuangan kita adalah bagaimana mengerti kehendaknya. Kita tahu bahwa itu menjadi perjuangan utama kita untuk mengerti kehendaknya agar kita memuliakan Allah. Tapi kenapa kita tidak mau berusaha untuk taat kepadanya? Kita malah mengurusi keinginan kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Padahal dengan ketaatan kita kepada Kristus, Rohnya yang kudus akan berikan pengertian kepada kita. Rohnya yang kudus akan berikan kepekaan kepada kita. Tapi kita malah ngurusin yang lain. Yang pada akhirnya kita hanya dapat meraba-raba. Kita hanya bilang, udah beriman saja. Mengalir saja. Hati-hati, iblis pun bisa berkata seperti itu sama kamu supaya kamu merasa dipuaskan. Oh, mengalir saja, beriman saja. Oke. Hati-hati, iblis pun bisa berkata seperti itu dan engkau ditipu pola pikirmu bahwa engkau sedang beriman, padahal tidak. Engkau sedang ada dalam perangkap dia. Engkau hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Bukan orang Kristen yang mengerti betul, mengenal betul siapa Tuhan yang kamu sembah. Karena itu, berjuanglah di dalam ketaatanmu. Sehingga engkau dapat mengerti betul manakah kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendaknya. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Apa keuntungannya ketika kita taat pada apa yang Tuhan firmankan? Saya percaya berkatnya mengalir melimpah di dalam kehidupan kita. Itu janjinya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Bagi orang yang taat akan selalu dilimpahkan berkat yang berkelimpahan. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, selalu mengalir berkatnya bagi orang yang taat kepadanya. Betul dalam perjanjian lama, berbicara hal-hal yang jasmani, ya, kesehatan, hasil panen berhasil.
Ya, berkat kita di dalam perjanjian baru ini, pemeliharaan Allah, kasih karunia-Nya, keselamatannya dilimpahkan kepada kita. Jadi saya percaya ketaatan kita yang benar-benar tulus dan jujur apa adanya kepada Dia membuahkan hasil. Tuhan akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Dia akan mengalirkan secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sukacitanya, damai sejahteranya, kasih karunia-Nya, keselamatannya akan dilimpahkannya kepada kita. Dan saya berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kita yang ada pada malam hari ini. Dia menganugerahkan kepada kita hati yang taat, hati seorang hamba, hati yang mau terus melakukan dan terus berusaha menyenangkan hati Bapa di sorga. Yang tidak memikirkan apa yang kita kehendaki, tapi terus berjuang untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Saya berdoa hati itu yang Tuhan anugerahkan kepadamu, kepadaku, dan kepada kita semua. Dan saya berdoa, biarlah kita memiliki hati itu sampai Dia datang. Dan ketika Dia datang, Dia berkata, inilah anak yang aku kasihi, kepada mereka lah aku berkenan. Sehingga Dia perintahkan para malaikatnya, bawa mereka kepada kerajaanku yang tidak berzaman itu, untuk hidup bersama-sama dengan aku di dalam kerajaanku yang tidak berzaman itu. Saya sangat menantikan itu untuk kita semua. Saya berdoa, pujian itu, kalimat itu bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua orang percaya. Saya simpulkan Bapak Ibu. Jadi di hati Tuhan itu hanya ada saudara dan saya. Di hati Tuhan itu, di hati Tuhan yang paling dalam. Atau kalau mungkin saya bisa berkata di hati dan pikirannya hanya ada saudara dan saya. Oleh karena itu, Ia mau melindungi kita dari hal-hal yang mengancam, yang membahayakan hidup kita. Itu sebabnya Dia seringkali berkata, jangan. Ketika Tuhan bilang jangan karena Dia tahu itu berbahaya. Ketika Dia bilang jangan, Dia sedang melindungi kita dari ancaman dan bahaya. Karena yang Dia inginkan adalah segala rancangannya tergenapi dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita semua, dan masa depan kita, anak-anaknya. Apa rancangannya itu? Yaitu hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang tidak berzaman itu. Itulah yang Dia kehendaki, itulah yang Dia mau, itulah yang Dia ingini. Bahwa saudara dan saya suatu hari kelak nanti hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dalam kerajaannya. Dan saya berdoa, itu saudara dan saya. In Jesus' name. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Engkau senantiasa menjaga melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala ancaman-ancaman membahayakan hidup dan masa depan kami. Tapi ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali melawan, karena ketidakmengertian kami. Karena itu buat kami mengerti, ajar kami terus, proses kami terus, untuk kami dapat mengerti manakah kehendak-Mu dan mana yang bukan. Biarlah kami memiliki hati yang taat padamu, untuk terus dengar-dengaran kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama berdoa, biarlah hamba-hamba-Mu, kekasih-kasih-Mu yang ada di Ekoan ini Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau Allah yang tahu apa yang mereka gumuli. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Biarlah segala hal yang Kau gumuli, Tuhan, Ku ubahkan menjadi kesaksian dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus Kristus. Karena berdoa, apapun yang mencoba menarik engkau ke belakang, mencoba membuat hidupmu stagnan, saat ini dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri, memegang tanganmu, membawa engkau terus maju, rohmu dibaharui, manusia rohmu terus dibaharui, dan disempurnakan untuk sama seperti Kristus. Bapa di surga, terima kasih, hamba bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap kami yang hadir di Ekoan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan.
Adakah ini di sini dari Ibu Sarah? Boleh pengumuman? Iya, Pastor, ada. Oke, silakan, Bu. Oke, Bapak Ibu. Jadi, terima kasih atas doanya semua. Saya mau menginformasikan kalau untuk Ekwan kita sekarang sudah punya YouTube channel. Saya tunjukkan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa bisa subscribe, bisa like, komen, ataupun bagikan kepada saudara-saudara yang lain gitu ya. Oke, sudah terlihat ya. Di sini ada Ekwan. Ini nanti kalau Bapak Ibu taruh di kolom pencarian ditulis ditulis namanya Ekwan Ministries International, nanti akan keluar di halaman pertama langsung langsung bisa diklik yang seperti ini, Ekwan Ministries International. Lalu nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat di dalam linknya itu di basic infonya bisa ada link-link, ada saya juga siapkan di situ ada renungan, terus juga ada YouTube linknya Pastor Philip juga, dan ada link juga untuk Ekwannya. Kemudian juga di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti ada rekaman-rekaman dari ibadah-ibadah kita sebelumnya yang dari sejak 6 September ya. Jadi kalau mau mendengarkan kembali ulang bisa didengarkan, bisa dibagikan juga kalau ada yang memerlukan juga. Jadi biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, nggak cuman di saat ini tapi bisa kapan aja kita perlukan bisa diakses di YouTube. Di sini juga di Ekwan YouTube-nya ada playlist juga kalau misalnya mau denger lagi praise worship-nya yang ada di sudah pernah dimainkan di Ekwan, ataupun di sini juga saya sediakan ada mungkin ada instrumental worship misalnya lagi waktu doa atau apa mau pakai boleh bisa langsung ke halamannya juga. Kemudian ini juga ada link yang untuk renungannya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dari renungan yang saya bagikan gitu mau membaca lebih lengkapnya bisa diakses di loveseatbysara.crd.co ini gitu. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini bisa mulai renungan, lalu ada pilihan renungannya juga. Di sini ada judul-judul renungannya, bisa dibaca. Kiranya bisa memberkati saudara juga sekalian. Ini dari apa yang saya tulis dari perjalanan saya, apa yang saya tangkap juga untuk memperlengkapi untuk saling berbagi lah ya. Terus di setiap halaman renungannya nanti bisa kembali ke menu lagi yang tadi bisa pilih halamannya atau kerenungan selanjutnya gitu. Jadi untuk memudahkan seperti itu. Jadi jangan lupa di komen, like, subscribe, di subscribe pakai dibunyikan tanda loncengnya ya saudara-saudara jangan lupa. Jadi biar kalau ada video yang baru sudah dapat notifikasinya. Terima kasih itu saja segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ekuan terus mengalami kemajuan dan terus dukung dalam doa Bapak Ibu. Saya percaya kemajuan yang sudah ada ini tentu bukan karena sendiri kami para pelayan di sini, tetapi karena doa-doa kita dan karena Tuhan yang telah menolong kita di Ekuan ini. Saya terus minta tolong untuk mendoakan saya juga dan keluarga dan kita semua yang ada di sini saling mendoakan. Karena saya percaya bahwa Ekuan ini, eh, saya berdoa di dalamnya ada roh singa dari Yehuda itu yang akan terus mengaum ke bangsa-bangsa, terlebih di Asia. Dan saya berdoa dan saya catat betul dalam hati saya bahwa Bapak Ibu yang eh, ada bersama-sama dengan saya ini, ya saya tahu semuanya. Bahkan saya ada video-video ketika saya memulai, ini kan kamar tidur ya. Jadi saya sulap sebentar, meja digeser apa semua, saya ada videonya. Kenapa saya siapkan videonya? Karena saya tahu ketika nanti kawan sudah berdiri di gedung di tanah seperti itu, saya tahu ini permulaannya. Mulanya seperti ini dari rumah kecil, kamar kecil, digeser sana, geser sini, disulap sana, sulap sini, supaya ada ceritanya. Karena saya tahu hal itu akan terjadi, maka saya buat videonya dari awal. Terus dukung dalam doa,
Karena saya percaya eh, ketika kita bersatu di dalam Tuhan, di dalam doa, maka gebrakan-gebrakan baru pasti selalu akan terjadi. Haleluya, in Jesus name. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan masih ada lagi pengumuman? Udah, itu saja. Baik, kalau begitu mari kita doa dan kita tidak ada persembahan ya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur, hamba berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu di Ekuan. Ekuan terus mengalami kemajuan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menolong, membantu Ekuan ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu juga yang senantiasa menabur di Ekuan. Berkati mereka selalu dalam nama Yesus Kristus. Hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, mereka yang senantiasa memiliki hati yang terus menabur, biarlah Engkau Allah yang berkatinya. Sehingga Ekuan ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Engkau Allah yang mengetahui segala satunya. Engkau Allah yang menilik setiap hati kami. Engkau Allah lah yang menolong menopang kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa mengangkat tangan kepada hamba-hambamu di sini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati rumah tangga pernikahanmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati keturunanmu. Tuhan memberkati pendidikanmu. Tuhan memberkati segala aspek kehidupanmu. Segala hal yang kau gumuli, kiranya Tuhan anugerahkan kepadamu hikmat dan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan ubahkan menjadi kesaksian semua yang kau gumuli itu di dalam nama Yesus Kristus. Segala beban yang saat ini engkau pikul, demi nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan menolong engkau di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami telah selesai beribadah di Ikon pada malam hari ini. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan berpisah. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami semua. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, berkat kekuatan, kuasa dan kasih karunia, serta keselamatan dalam Kristus Yesus Putra Tunggalnya, Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, membimbing, mengembalakan hidupmu. Mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Boleh Bapak Ibu kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Yang cantik. Ya. Siapa yang fotoin? Siapa aja? Aku. Program kayak Saja. ibu aja. Ibu Sarah. Oh, aku ya. Oke. Oke, Bapak Ibu disiapin dulu kondenya. Bapak nggak pakai konde sih. Disiapkan dulu yang ganteng, yang cantik ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Berikan senyuman terbaikmu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Bapak Ibu, saya lupa satu. Nanti Bapak Ibu yang mau didoakan, besok saya ada di kantor dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu. eh, itu boleh ya, kalau mau hubungi saya, mau telepon saya untuk kita doa sama-sama. Besok ya, boleh ya. Nomor saya yang sudah ada pada Bapak Ibu semua. Besok saya lebih banyak waktu untuk free, jadi kita bisa berdoa bersama ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore saya boleh diganggu. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Pak Aryo, Ibu Sarah, terima kasih. Thank you banget. Thank you, brother. Bro Gabriel, thank you so much. Ibu Popi, terima kasih. Tuhan berkati Ibu Popi dengan anak-anak di sana. Dengan ada Abigail, dengan ada Nevan, Tuhan berkati ya.